daripada Tuhan kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri dulu sebentar. Sudah semua? Oke. Kita mau kasih salam kanan kiri muka belakang, tapi jangan salaman dulu. Kita mau mengucapkan selamat tahun baru 2025, tetapi dengan doa. Saya kasih contoh. Jadi waktu kita kasih salam pada kanan kiri muka belakang, kita harus menyebutkan selamat tahun baru Brother Joe. Semoga tahun ini kamu sehat, diberkati, semakin ganteng dan semakin setia untuk melayani Tuhan. Artinya apa? Yang saudara salami harus didoakan. Amin. Yang siap berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan bagikan salam dan doa saudara untuk teman-teman yang ada di kiri kanan muka belakang. Amin. Doakan makin keren, makin diberkati, makin sukacita. Yes. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasannya kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Kami datang masuk bait kudus Tuhan dengan puji-pujian, dengan sukacita dan sorak-sorak. Mari sama-sama datanglah kebahagiaan, jangan hati bersyukur ke dalamnya, penatarannya. Dengan nama saudaraku, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya. Bagi siapa? Berlindung padanya. Mari kami berikan bersorak bagi Raja Tuhan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Bertepuk tangan kami memuji Kau Tuhan. Sungguh nyata kasih setiamu bagi kami. Kami memuji namamu. Datanglah kebahagiaan dengan hati bersyukur. Masuklah ke dalam pelantarannya dengan sukacita dan sorak-sorai kelantarannya. Dengan hati bersuka rasakan, lihat renungkanlah betapa baiknya Tuhan. Saudara kami kanan kiri, saudara ajak kami bersorak, saudara akan bersorak-sorak. Yes, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kami katakan bersyukurlah Tuhan segala kebaikan. Yes, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Lebih tinggi lagi bagi kemuliaan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Bahwasannya untuk selamanya. Lagi saudara katakan, bahwasannya untuk selamanya. Sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Dengan penuh sukacita dan sorak-sorai, kami bertepuk tangan dan sama-sama katakan.
sebab Tuhan itu baik. Kekal kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara mau nyanyi lagu baru buat Tuhan malam hari ini? Gak ada yang mau. Masih kekenyangan. Coba tanya kanan kiri, mau nyanyi lagu baru gak buat Tuhan? Amin. Yang mau nyanyian baru buat Tuhan, berikan tepuk tanganmu, sorak-soraimu, sukacitamu bagi Tuhan. Sebab Dia sungguh baik, sangat baik, dan amat baik bagi kita. Haleluya. Kami bertepuk tangan untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji-muji nama Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kita belajar satu lagu baru sama-sama. Siap-siap umat KPPK. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai saudaraku, buat kasih setia dalam aku, dalam susah dan senang, dalam susah dan senang, Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik. Lagi ya saudara, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Buat setiap hari Engkau bersamaku, dalam susah dan senang, dalam susah dan senang, Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik. Mari saudara lambaikan tanganmu, katakan Dia paling baik. Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus paling baik, paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Susah nggak lagunya saudara? Gampang ya? Sebelum kita lebih dalam lagi, saya minta saudara keluarkan handphone saudara. Yang punya flashlight boleh dinyalakan. Yang ada flashlight yang boleh dinyalakan. Nanti pas refrain, kita akan angkat sama-sama flashlight. Dan kita percaya kita akan menyala bagi Tuhan malam hari ini. Amin saudara? Yuk kita belajar sama-sama. Tuhan Yesus paling baik. Belum semua? Paling baik. Puji Tuhan. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Lagi. Tuhan Yesus paling baik. Haleluya. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan, Engkau lihat kami anak-anakmu. Kami siap bersinar. Kami siap bercahaya di tahun ini dan tahun selanjutnya. Bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang kasihnya selalu baru bagi kami. Sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin. Buat setiap hari Engkau bersamaku, dalam susah dan senang, dalam susah dan senang, Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus. Saya mau dengar umat KPPK. Sama-sama katakan terima kasih semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat apa saudaraku? Buat setiap hari Engkau bersamaku. Kami percaya penyertaan wajah Tuhan. Haleluya. Selalu ada. Tuhan Yesus. Mari menyala bagi Tuhan. Dia baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Dia baik. Tuhan Yesus paling baik. Haleluya. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus. Dan iman kami malam hari ini kami katakan, haleluya. Siapa yang hanya Tuhan Yesus. Siapa yang terdahsyat saudara? Terdahsyat hanya Tuhan Yesus. Siapa yang terkuat? Siapa yang terkuat? Hanya Tuhan Yesus saja. Sungguh baik, sangat baik, amat baik. Mari katakan siapa saudara? Hanya Tuhan Yesus. Siapa siap terdahsyat saudaraku?
setiamu nyata bagiku. Lipat kebajikan, lipat kebajikan, kerjanya baik. Yang percaya lagi bersama angkat tanganmu saudaraku. Balasanku limpahkan segalanya, anugerahnya dan anugerahnya sangat besar. Mari yang diberkati Tuhan sebutkan sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, haleluya. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Yang percaya juga diberkati Tuhan, terus berikan tepuk tangan sorak-sorai saudara pagi ini. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu nyata. Sama-sama katakan kasih. Kasih setiamu nyata bagiku. Lipat kebajikan, lipat kebajikan, kerjanya bagiku. Kami percaya Allah kami sanggup, Allah sanggup limpahkan segalanya. Jangan anugerahnya sangat besar. Mari yang diberkati Tuhan dengan sukacita katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sungguh kami ucap syukur Tuhan untuk hidup yang buatkan kami, untuk penyertaan dan perlindungan-Mu bagi hidup kami. Engkau Allah yang setia, yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau terus bertepuk tangan dengan iman dan sukacita kami. Siap-siap saudara, angkat tanganmu, katakan sama-sama. Allah kita sanggup, haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya dan anugerahnya sangat besar bagi Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, haleluya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari diberkati Tuhan sama-sama katakan anugerah Tuhan bagiku. Lebih tinggi lagi bagi Tuhan kita. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih anugerah-Mu bagi kami. Kami bertepuk tangan, kami bersorak-sorai sebab Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, bilang kanan kiri saudara, Anda luar biasa malam hari ini. Yes, bilang lagi kanan kiri saudara, Allah kita luar biasa, brother and sister. Terus bilang lagi kanan kiri saudara, Tuhan kita luar biasa. Mari kita duduk. Ya, lebih seru duduk dan duduk semua. Puji Tuhan. Kelihatan umurnya dari detik. Berapa banyak percaya Tuhan Yesus baik? Boleh lambaikan tangan? Amin. Sampai kami percaya Tuhan kita. Mari kita tenangkan hati kita. Kita buka, masuk dan lebih dalam lagi dengan tanda kerahiman ilahi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang hidup, Allah yang memberkati kami dengan rancangan damai sejahtera, Allah yang selalu hadir, bahkan di dalam lembah kekelaman kami sekalipun. Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dengan apakah kami balas cinta-Mu Tuhan bagi kami? Selain kami mau terus mengucap syukur dan menceritakan betapa baiknya Tuhan. Dengan apa kami membalas cinta? Selain kami memuji dan memuliakan Engkau dan jadi saksi lewat hidup kami
bahwa Tuhan Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Dengan apa-Ku membalas kasih yang kami terima dari-Mu, yang ku terima
Sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami, Raja yang mulia, Raja yang agung, Raja yang ajaib, dahsyat dan perkasa. Lidah kami mengaku bahwa Yesus Kristus Engkaulah Tuhan. Dan malam hari ini, di dalam rahmat dan belas kasihan-Mu Tuhan, kami yang hadir di tempat ini, dengan hati penuh ucapan syukur, dengan mata yang tertuju kepadamu, dengan hidup yang siap diberkati dan dilawat dan diubah oleh kuasa Roh Kudus lewat firman. Dan kami bersuka cita sebab Kau telah utus anakmu yang terkasih, Romo kami terkasih, Romo Yosef, untuk ada bersama dengan kami malam hari. Dan kami percaya Tuhan, dia adalah duta Injil-Mu yang jaya. Pakailah Romo Yosef dengan hikmat firman-Mu, untuk kami boleh memiliki pengertian bagaimana kami dapat mengucap syukur lebih benar lagi, dan terutama dapat berbagi kasih dengan kasih yang telah Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami mau duduk diam, membuka diri, membuka hati, siap dilawat oleh kebenaran firman. Kami mohonkan hal ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus. Engkau kami puja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai sudah kita. Dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Saudara-saudara terkasih, kita tidak pernah tahu sebelum kita pakai ruangan ini dipakai buat apa. Bisa jadi ada orang dalam bisnis, bisa jadi ruangan ini dipakai untuk hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Sebelum kita berbicara soal firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita merasakan urapan kasih Tuhan, satu hal yang harus kita sadari, kita undang Tuhan hadir di sini. Ada lagunya, kuduskan tempat ini untuk kami menyembah. Mari masing-masing di sini, setiap orang sebut dalam hatimu, dalam nama Yesus. Perlahan lembut katakan dengan penuh keyakinan. Jangan pernah ada orang yang merasa terpaksa, tapi dari hatinya yang terdalam, says, in the name of Jesus. Dalam nama Yesus.
Adonai Shabbat. Kadosh, 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 Adonai Shabbat. Bapa yang baik, terima kasih kau kumpulkan anak-anakmu di tempat ini. Kami mohon, kuduskan tempat ini, supaya anak-anakmu bisa berkumpul dalam persekutuan dengan Dikau. Kuduskan juga setiap hati anak-anakmu yang sangat kau kasihi, yang berkumpul di tempat ini. Mereka sudah rindu akan urapanmu. Engkau tahu siapa mereka. Engkau tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Engkau tahu apa yang sedang mereka rasakan. Tuhan Yesus, hadirlah di sini. Kekuatan dalam nama Yesus. Saya minta setiap Anda di sini berpikir yang baik. Pikirkan yang baik. Ingat memori-memori baik. Kalau masih ada satu dua kesedihan, lagi sebel, lagi jengkel, lagi marah, lagi ada salib, Tuhan izinkan aku Tuhan. Penuhi pikiranku, penuhi hatiku dengan kebaikan-Mu di ruangan ini. Ku bawa syukurku Tuhan. Thank you Lord for everything you have done for us. Send your spirit upon us, O Lord, and renew the earth. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih. Salam damai sejahtera saudara-saudara, berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Kalau Anda yang sudah sering lihat saya di YouTube, itu kalimat sakti itu selalu memulai video-video saya. Sejak tahun 2019 saya memulai Bible Learning with Father Joseph. Sampai sekarang tahun 2025 sudah ada 1.500 video saya buat, saya produksi. Banyak orang ngira, oh Romo Yosef mah kalau buka kitab suci itu langsung baca, langsung hafal gitu ya. No, enggak. Kata-kata kalimat tadi aja. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Itu bisa 20 kali setiap syuting. Karena saya selalu mulainya jam 4:30 pagi. Ketika orang masih pada tidur, ketika belum ada keributan, ketika hati masih bersih, pikiran saya masih belum berpikir yang lain, di situ Tuhan izinkan saya boleh bersentuhan dengan rahmat Roh Kudus. Gak tahu kenapa dari 2019 sampai 2025 setiap hari selalu ada inspirasi baru tentang firman Tuhan. Maka saya mengucapkan syukur, terima kasih buat Anda para penonton. Yang belum kenal saya juga gak apa-apa. Nama saya Romo Yosef Susanto. Saya seorang dosen kitab suci di Jakarta. Saya itu sebetulnya banyak orang kenal saya itu Romo YouTuber katanya. Memang kalau dari dilihat-lihat di peringkat-peringkat di YouTube, saya nomor 1 memang di Indonesia. Tapi saya gak suka dipanggil Romo YouTuber. Saya cuma imam biasa yang kebetulan diberi berkat oleh Tuhan untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan. Saya ini cuma Romo biasa. Jadi YouTuber itu ya di sela-sela kesibukan saya, karena saya jadi staf seminari tinggi Kuskupan Agung Jakarta. Saya punya 22 frater hidup bersama saya. Saya dosen kitab suci. Setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saya mengajar. Minggu kadang-kadang seminar dari pagi sampai sore. Lalu saya ketua komisi kerasulan kitab suci. Saya juga ketua tim keilmuan di Kuskupan Agung Jakarta. Saya juga kepala sekolah khusus pendidikan KPKS dan berjibun kerjaan-kerjaan. Saya juga satu-satunya pastor di lembaga Biblika, lembaga Alkitab Indonesia, punya saudara-saudara kita yang Kristen.
di bagian penerjemahan. Mereka menggandeng Romo Katolik juga. Jadi di balik kegiatan bejibun itu, ya saya selipkan setengah 5 pagi sampai jam 7 pagi untuk rajin baca firman Tuhan, bikin konten. Tapi ternyata kesibukan itu membuat saya sekarang hafal luar biasa soal kitab suci. Sampai sekarang 5 tahun teks-teks kitab suci saya ulang-ulang karena syuting gagal mulu, ulang lagi, gagal mulu, ulang lagi. Lama-lama saya hafal, lama-lama ada jodoh antara jari-jari saya dengan kitab suci ini. Believe it or not, ini kitab suci ini ya, itu kalau Anda mau buka apa, misalnya kitab-kitab Hosea, langsung sekali buka, langsung Hosea gitu. Mau, kalau sekarang makin pinter, mau misalnya Yesaya bab 15 lah katakanlah, langsung satu klik langsung Yesaya 15 misalnya kayak gitu. Dan itu sudah karena 5 tahun saya coba bolak-balik, tapi saya nggak bisa pakai kitab suci orang lain. Minjem kitab suci itu nggak bisa saya, belum jodoh. Maka ini kitab suci ini udah hilang berkali-kali. Saya udah seminar berkali-kali terus ketinggalan, hilang, tapi selalu balik tuh. Saya udah takut banget kalau ini hilang. Lihat bentuknya udah kayak begini, jelek-jelek begini. Pernah ditaksir sama seorang pengusaha itu 1M. Mungkin dia godain saya ya, Romo saya beli dah kitab sucinya 1M gitu. Saya nggak lepas tuh ibu bapak. Enggak, saya cuma bilang, Pak kalau 1,5 boleh. Saudara-saudara yang terkasih, buku inilah yang menghantar saya ke sini. Buku inilah yang membuat saya berani di tahun 2025 untuk mengangkat sebuah tema, Give Thanks and Share Love. Buat Anda yang kenal saya sejak 5 tahun lalu, seminar-seminarnya Romo Yosef pasti udah terkenal siapin tisu karena bercucuran sama air mata. Itu tahun 2017 saya pulang dari S3 ke Indonesia. Sampai 2023 itu seminar saya penuh air mata. Tapi di tahun 2024 ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya. Ternyata firman Tuhan yang saya pelajari, firman Tuhan yang saya baca ini bukan sekedar saya makin ahli firman Tuhan, kitab suci, ngajar di mana-mana, tapi saya jadi tahu siapa diri saya. Saya jadi tahu saya mau langkah kemana sih setiap hari. Saya mau tahu, saya jadi tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup saya. Believe it or not juga, setiap orang itu punya salibnya masing-masing. Kalau cuannya tahunan gitu ya, wah untungnya MM-an, wah gampang disuruh nyanyi PDKK begini tadi kan. Give thanks with a grateful heart, give thanks, wah gampang itu. Kalau semuanya lancar, kesehatan, sehat paripurna. Lalu juga keluarga pada akur, anak cucu mantu, selalu akur, setia sama imannya. Orang tua, pokoknya hormati orang tuamu, jalan Romo. Mantu, ipar, mertua, akur semua. Gampang kita nyanyi give thanks, nggak usah disuruh, udah keluar dari hati yang terdalam. Tapi terkadang saudara-saudara, salib yang kita bawa ini sebagai pengikut Kristus tidak mudah untuk dipikul. Siapa yang pernah atau bahkan sedang malam ini merasakan salibnya lagi gede banget? Coba kalau disuruh tunjuk tangan malu. Tapi kalau orang Katolik coba kedipkan mata sebelah kanan Anda kepada saya. Kalau Anda pernah, Romo saya pernah Romo, salib saya gede banget Romo, jatuhnya udah berkali-kali Romo, gak kuat, mau naik lagi, mau bangun lagi gak kuat Romo. Sekarang aja Romo salib saya lagi segede-gede, gak tahu itu siapa. Coba kedipkan mata sebelah kanan Anda pada saya cek. Nanti saya hitung kali 1 juta, minta duitnya sama Pak An. Tuh kan 20, 30, 45, 60. Baru sampai sini udah 60 nih. Kedipkan mata sebelah kanan Anda pada saya. Kalau Anda pernah merasa atau bahkan sedang merasa, Romo dalam hidup saya pernah memikul salib yang begitu berat.
udah anak sakit, udah suami di PHK, udah orang tua juga butuh biaya, udah segala macam, udah malu keluar rumah Romo karena utang sana utang sini. Orang-orang taunya saya mah di luar mah sukses Romo, tapi nggak ada yang tahu ini cicilan-cicilannya nih makin bengkak. Orang lain mah cuma taunya Romo, kami ini keluarga harmonis. Kalau kemana-mana bajunya kapelan gitu, persis kan Bu Fredrik sama Ibu Anita. Kalau kemana-mana kapelan, tapi siapa yang tahu Romo di dalam rumah tangga saya Romo terlalu banyak air mata dan kesedihan. Kalau cuma satu masalah sih mending. Seringkali masalah datang dia bawa teman-temannya. Kalau cuma satu masalah, ayolah berantem dah. Kita juga nggak lemah-lemah banget kan imannya. Kalau udah ikut camp, udah ikut sep, udah ikut baca kitab suci, godaan yang datang bisa lah. Tapi kadang-kadang jumlah masalah dalam hidup kita enggak kira-kira. Kayak orang digebukin dari kiri, tangkis di sini, ditodok dari kanan misalnya. Tangkis ke kanan, ditendang dari belakang, bonyok Romo. Seringkali salib kehidupan ini terlalu membuat kita gak bisa bersyukur. Gak bisa bersyukur. Apa yang mau saya ucapkan terima kasih pada Tuhan kalau keluarga saya aja begini Romo. Salib saya begini Romo. Bagaimana saya mau share love, berbagi cinta Romo. Gak bakal bisa. Lihat muka suami udah kayak begitu aja. Dia ingat muka suami, ingat selingkuhannya misalnya, ingat kenakalannya, ingat dosa-dosanya, nggak gampang. Nah, udah begitu, seringkali orang beriman Kristiani melihat Romo itu, saya punya teman Romo, dia mabok-mabokan nomor 1, selingkuh di mana-mana Romo, dosa mah dari 10 perintah Allah udah dilakuin semua Romo. Itu orang gak pernah berdoa, gak punya agama, gak pernah percaya sama Tuhan. Tapi kok hidupnya kok enak-enak aja Romo. Bisnisnya cuan mulu, buka cabang sana, cabang sini. Anda mulai semakin ragu. Apakah Tuhan yang aku percaya, Tuhan yang aku imani, sungguh-sungguh bisa dipercaya? Apakah Tuhan yang kita imani sungguh-sungguh bisa diandalkan? Terlebih ketika jalan hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, izinkan saudara-saudara saya mencoba untuk mengajak saudara untuk melihat satu yang saya yakin Anda pasti sudah sering kali mendengarnya. Tapi saya yakin gara-gara kalau orang Katolik, apalagi para pengusaha sibuk, apalagi bapak-bapak gitu ya, baca kitab sucinya aja di mobil, baca kitab sucinya aja sambil ngitung kalkulator gitu. Seringkali teks-teks keindahan teks kitab suci itu nggak ketangkep. Contoh, saya akan buka pikiran Anda semua. Misalnya bacaan Injil yang kemarin, Lukas bab 5. Pada suatu kali Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Kita seringkali sebagai orang Katolik udah seringlah dengar khotbah Yesus menyembuhkan orang kusta. Udah sering itu. Tapi apakah Anda tahu orang kusta yang diperkenalkan dalam Injil Lukas ini adalah bukan orang kusta biasa. Disebut tadi dia penuh kusta. Bayangin dah, penuh kusta. Jadi bukan cuma ada kusta di tangan, ada kusta di leher, ada kusta di kaki, ada kusta di pinggul. No, full of leper. Dia penuh dengan kusta. Silakan Anda bayangin sendiri dari ujung rambut sampai ujung kaki, full, penuh dengan kusta. Saudara-saudara, mungkin penyakit kusta bagi kita udah jarang kelihatan. Romo di Bandung udah jarang lah, di Jakarta udah jarang orang sekarang sakit kusta. Tapi orang kusta di zaman Yesus itu kulitnya melepuh, putih-putih, bopeng-bopeng, koreng-koreng. Nah, kalau dikatakan orang kusta ini penuh dengan kusta, bisa jadi mukanya udah tidak dikenali lagi. Karena full, penuh, udah nggak bisa dikenali lagi.
sama orang tuanya, sama orang di rumahnya, sama pasangan hidupnya, udah bisa, dia udah disingkirin jauh-jauh. Jadi saudara-saudara, kalau Anda sedang merasa, Romo hidup saya kok susah banget ya Romo, kok banyak banget masalah ya Romo, gak udah-udah ya Romo, apakah Anda pernah membayangkan hidup si orang yang badannya penuh dengan kusta ini? Orang kusta 2000-3000 tahun yang lalu itu orang yang paling ngenes, orang yang paling najis senajis-najisnya. Karena apa? Mereka harus pakai baju orang kusta, baju gembel namanya, ya baju compang-camping. Mereka jalan, mereka bawa kelenengan, kleneng gitu, sambil teriak-teriak, aku kusta, aku kusta, aku kusta. Karena penyakit ini sangat amat menular pada zaman itu. Jadi orang boro-boro mau berbelas kasih, orang boro-boro mau kasih makan, orang boro-boro mau kasih perhatian, mendekat aja udah jijik. Itu yang sangat mengerikan. Dan mereka ini dibuang, nggak boleh tinggal di dalam kota, karena mereka punya potensi untuk menularkan. Mereka dibuang oleh keluarga mereka sendiri. Dengan badannya aja udah sangat menderita, apalagi dibuang oleh keluarganya, oleh masyarakatnya. Apakah Anda tahu kalau orang Yahudi di zaman Yesus kalau ketemu orang kusta dari jauh nih, kleneng-kleneng gitu, mereka langsung meludah, cuek gitu, najis amit-amit, menjauh. Itu konteksnya. Nah, yang bikin semprongnya, kalau Romo Yosef selalu bilang semprong, something wrong. Kalau baca kitab suci, aneh bin ajaibnya, waktu orang ini berkata kepada Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan aku. Lalu Tuhan Yesus bilang, aku mau, jadilah engkau sembuh. Ada satu yang error, yang kalau gak dibaca teliti gak tahu. Yesus bilangnya apa? Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada para imam. Mungkin buat orang yang nggak tahu latar belakangnya itu kalimat biasa. Apakah Anda tahu saudara-saudara, 2000-3000 tahun yang lalu, kalau orang kena satu titik ada 1 senti bentol gitu ya, dia harus berjumpa dengan imam. Bukan ke dokter, bukan ke tabib. Imam. Kalau dalam kitab imamat, para imam ditunjuk untuk menentukan orang ini punya kusta atau tidak. Orang ini kustanya udah sembuh atau tidak. Jadi bisa bayangin, ini orang ini disuruh ngadep imam. Artinya apa saudara-saudara? Itu dahsyat sih. Karena si imam ini buat si kusta adalah orang yang membawanya menjadi penyebab hidupnya berantakan, hancur-hancuran. Karena mungkin ketika masih sedikit dia datang kepada imam, coba tolong periksa. Ya kalau imamnya baik, kalau enggak, kalau sentimen, wah nih orang nih kolektornya dikit nih, persembahannya nih setengah-setengah nih, udah jerawat dibilang kusta, bisa jadi. Udah kamu kusta, kamu harus keluar kota, pergi dari kota ini, terus ketemu sama orang-orang kusta, jadi kusta beneran. Jadi orang kusta pada waktu itu enggak betul-betul 100% kusta sebetulnya. Tapi oleh para imam, tingkah laku para imam ini yang di zaman Yesus seringkali bisa disogok, yang seringkali bisa ya suka atau enggak suka. Artinya apa? Si orang kusta ini punya luka sama imam-imam ini di bait Allah. Gara-gara dia, penyebabnya dia, aku bisa kena kusta penuh tubuhku ini. Tapi Yesus bagusnya bilang apa? Kamu sudah sembuh, aku mau menyembuhkan kamu. Tunjukkan dirimu pada imam. Artinya apa saudara-saudara? Taklukkan traumamu, taklukkan masa lalumu, taklukkan ketakutanmu, taklukkan kepahitan dalam hidupmu, hadapi bersama Yesus tentunya. Jadi kalau kitab suci dibaca secara detail, itu jadi luar biasa. Contoh lagi, ada satu tokoh dalam kitab suci yang Anda semua saya yakin sudah kenal, namanya Zakheus. Sejak sekolah bina iman kita sudah kenal kan, Zakheus, orang pendek gitu kan, naik ke pohon, dia mau melihat Yesus kayak apa. Tapi apakah Anda tahu kalau Anda baca kitab tentang Zakheus, dikatakan begini, Zakheus ini adalah
seorang kepala pemungut cukai. Jadi bukan pemungut cukai biasa, dia kepala pemungut cukai. Dan dikatakan dia sangat amat kaya. Bukan cuma kaya biasa-biasa, dia ini the real sultan dalam zaman itu. Nah, yang namanya orang kusta dan pemungut cukai itu samanya, saudara-saudara. Pemungut cukai, ini mohon maaf kalau kata-kata saya bakal kasar. Ini adalah strategi politiknya Herodes. Herodes orang Israel, tapi dia tuh cuman bangsawan, orang kaya. Waktu itu bangsa Yahudi sedang dijajah oleh penjajah Romawi. Nah, orang-orang Romawi ini sangat amat dibenci karena penjajah. Nah, supaya nyenengin rakyat jajahan, ditunjuk aja satu orang. Itulah Herodes, untuk nyenengin. Karena orang-orang Yahudi kepengen banget punya raja. Tapi kerajaan Daud udah hancur, udah lama. Dipilihlah Herodes. Herodes ini bukan keturunan Daud, bukan keturunan Salomo. Dia cuma orang kaya aja dipilih jadi raja. Dia tidak disukai oleh bangsanya sendiri. Dan Herodes ini harus kirim pajak upeti dengan jumlah yang sangat banyak kepada penjajah Romawi. Itu yang mungkin banyak orang nggak tahu. Nah, dari mana Herodes bisa dapat duitnya? Ya apalagi kalau bukan pajak. Maka di pinggir Danau Galilea ada begitu banyak rumah-rumah pajak. Ada tahu nggak? Di zaman Yesus itu apa-apa dipajakin. Perahu nelayan dipajakin, jala dipajakin, layar dipajakin, semua hasil pertanian dipajakin, ikan-ikan juga dipajakin. Jadi rakyat umat di zaman Yesus itu umat yang enak dan muak dengan Herodes ini. Karena apa? Mereka kerja banting tulang tapi hasilnya nggak pernah dinikmatin. Dipakai buat Herodes untuk bayar pajak ke kaisar supaya kedudukannya tidak pernah digantikan oleh siapapun. Nah, makanya setiap ketemu pemungut cukai, apalagi kepala pemungut cukai ini yang namanya Zakheus, orang-orang Yahudi kalau ketemu juga sama, ngeludah, cuek gitu, najis. Jadi Zakheus adalah cerminan orang kaya. Dia punya begitu banyak harta tapi hidupnya tidak happy. Hidupnya nggak bahagia. Maka ketika Yesus bilang, Zakheus turunlah, aku mau tinggal di rumahmu, langsung itu terjadi pertobatan. Tuhan, jikalau ada orang yang aku rugikan, aku akan ganti 3-4 kali lipat. Itulah luar biasanya. Nah, kalau baca firman Tuhannya itu detil dan teliti. Tapi kan yang namanya orang Katolik itu kan super sangat sibuk sekali, pakai banget. Baca kitab suci aja, kitab sucinya masih mulus-mulus. Baca kitab suci aja disuruh buka Mazmur, entar dulu Romo malu, Romo berasok, balik sana balik sini nggak ketemu-ketemu. Maka saya ajarin saudara-saudara, jadi gini, kalau Anda baca kitab suci, cobalah lihat kitab suci sebagai 3 barang. Yang pertama, lihatlah kitab suci sebagai jendela. The Bible as a window. Di sini nggak ada jendela ya. Kalau jendela itu kan ada kaca. Tadi saya di tempat tinggal saya ada kaca gitu, saya bisa lihat keluar. Kitab suci adalah window, jendela. Itu kita bisa tahu kalau kita baca kitab suci, apa sih yang terjadi 2000 tahun yang lalu? Yang terjadi 3000 tahun yang lalu apa sih? Kita bisa tahu dengan membaca kitab suci. Oh, ternyata di zaman Yesus tuh kayak begini toh. Oh, zaman Paulus kayak begini. Oh, zaman Abraham, zaman Musa kayak begini. Jadi jendela untuk membuka masa lalu. Itu yang pertama. Kita jadi kenal Tuhan Yesus. Kita jadi kenal bagaimana karya Allah dalam sejarah. Yang kedua, lihatlah kitab suci sebagai cermin. The Bible as a mirror. Kalau misalnya Ibu Anita, ini kan kita lagi kumpul di sini nih. Terus Bu Anita kebelet pengen pipis gitu ya. Terus tiba-tiba dia keluar gitu, nggak ditemenin sama suaminya. Terus dia masuk ke WC. Kan yang namanya hotel kan WC-nya kan jarang-jarang dimasukin kan.
Apalagi kalau ada hotelnya rada-rada gimana gitu. Biasa kalau ibu-ibu masuk WC kan bercermin kan. Kalau ketika bercermin tancap gitu, tiba-tiba di sampingnya ada makhluk rambutnya panjang, ada darah-darah di sini, ada kalau ketawanya kayak Romo Koko, ketawanya kayak kuntilanak katanya. Kalau kita bercermin, yang kita lihat bukan muka kita sendiri, nakutin nggak? Nakutin lah. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan, cobalah lihat wajah kita di dalam firman Tuhan ini. Membaca kitab suci jadi sangat amat menarik. Tokoh kitab suci mana nih yang mirip dengan kehidupanku? Tokoh kitab suci mana nih yang penderitaannya kok mirip aku? Jadi kita jadi tahu apa sih wajahku dalam kitab suci itu jadi siapa. Yang ketiga, kitab suci bisa sebagai GPS. Saya minggu lalu ke Bandung, saya nyetir. Saya nggak pernah ke Bandung nyetir sendiri. Ya buka GPS lah, belok kiri, belok kiri, belok kanan, belok kanan. Kalau GPS-nya nyuruh belok kiri, saya belok kanan, jadinya apa? Jadinya nyasar, dan GPS lalu ngajak kita buat balik ke arah yang benar. Nah, berbicara soal kitab suci sebagai cermin. Jujur saudara-saudara, kalau Anda lihat saya sekarang ini, saya bisa berdiri tegak seperti ini udah luar biasa mukjizat. Karena saya pernah menjadi pribadi yang gagal, pribadi yang menurut saya Tuhan gak adil. Saya pernah ada di posisi Tuhan itu kok begini ya dalam hidup saya. Saya merasa Tuhan itu kok jahat sama saya. Saya pernah ada di posisi seperti itu, dan satu-satunya pikiran adalah ya udahlah, say goodbye for everything. Lepas aja semuanya, percuma. Dan itu bukan terjadi 10 tahun yang lalu, baru terjadi 2017 itu. Tentang hidup saya. Saya masuk seminari tahun 1995. Waktu itu papa mama saya masih lengkap. Kakak-kakak saya masih lengkap. Papa mama saya cuma tukang kue basah. Begitu saya mau masuk seminari, beli formulirnya di seminari, disuruh tanda tangan, bikin 3 surat rekomendasi. Yang pertama rekomendasi dari guru agama, yang kedua dari ketua lingkungan, yang ketiga dari orang tua. Saya mikir nih, waduh, susah semua nih. Kenapa? Karena saya sungguh sadar sesadar-sadarnya saya adalah pribadi yang BODOH. Mungkin Anda nggak percaya karena ada gelar doktor di depan nama saya, tapi saya the real stupid. I was stupid. Saya betul-betul bego, BEGO. Bodoh dalam arti bukannya rendah hati gitu ya, bukannya takut dibilang sombong. Saya bener-beneran orang bego kok dulu. Karena apa? Saya baru ketahuan mama papa saya itu tukang kue. Saya tuh nggak pernah belajar ibu bapak. Saya selalu bantuin bungkusin kue, disuruh megangin mixer, suruh belanja. Jadi nggak pernah belajar juga. Waktu saya minta ke guru agama saya, Pak, saya mau masuk seminari Pak, bikinin surat rekomendasi dong. Guru agama saya di sekolah SMA waktu itu, Yosef, kamu tahu, jadi pastor kan harus pinter katanya. Pinternya panjang banget. Itu untuk menegaskan, ya kamu sanggup nggak? Kamu kan bego. Ya, dia nggak ngomong gitu sih. Saya cuma, ya Pak, doain ya Pak. Di tanda tangan, karena muka gini kan muka baik kan, bukan muka bandel, tanda tangan juga lah. Terus ke ketua lingkungan, ibu-ibu, tante, saya mau masuk seminari tante, tolong dong bikinin surat rekomendasi. Si tante itu, Yosef, kamu tahu kalau sekolah pastor itu kan harus panjang belajarnya. Tante, tantenya tanda tangan juga. Dia tahu saya bodoh. Nah, yang terakhir, tanda tangan mama papa itu yang paling susah buat saya. Saya kirim itu suratnya ke mama papa. Akhirnya tangis-tangisan dulu. Pokoknya tuh rumah saya pada hari itu saya bikin rumah Pratista. Dari pagi saya setel lagu Nikita itu. Di doa ibuku namaku disebut, Bapa
Papa, engkau sungguh baik. Pokoknya di situasinya dulu lah. Baru setelah sore, Ma, Pa, aku mau masuk seminari. Waktu itu papa saya, mama saya. Saya ini kalau saya gampang nangis ya keturunannya mama papa. Saya udah tunduk gitu siap digampar atau siap diapain gitu ya. Saya tengok mama nangis. Ya papa nangis juga. Jadi kita nangis bertiga-tigaan di ruang tamu gitu. Saya berasa bersalah bikin orang tua nangis. Tapi akhirnya mama saya ngomong gini, anak itu kan titipan Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai ya mama bisa apa. Tapi kamu nanti kalau kamu jadi pastor, tolong ya, kamu jadi pastor yang baik. Kamu sering bantu orang. Kita ini dari keluarga gak punya. Jangan sampai kamu jadi pastor kamu berubah. Itu pesan mama saya yang sampai hari ini tetap saya lakukan. Kalau papa saya diam, sampai papa saya meninggal, papa saya tetap diam. Tapi tanda tangan juga. Dan mulailah tuh saya diterima di seminari tahun 96. Bener ibu bapak, bener nih siapa nih yang anak-anak muda mau masuk seminari? Baru 3 bulan udah panas tinggi, demam, dilariin di rumah sakit St. Carolus. Dokter bilang apa? Ini anak bukan tipes, ini anak bukan DB, tapi stres. Waktu itu 3 bulan ujian soalnya, susah kan pelajarannya, mikir terus, saya stres, masuk ke dirawat di Carolus. Dokter bilang stres. Tengah malam di Carolus di rumah sakit, si tante ketua lingkungan sama mama saya datang di pinggir tempat tidur, tulang pinggang, nggak kuat ya otaknya ya gitu. Saya cuma bilang iya tante doain. Saya tuh orangnya tuh nggak suka marah, saya nggak suka mendendam, saya cuma iya tante doain. Karena ya tante itu ngomong betul sih soalnya. Begitu saya ditawisin tahun 2006. Entah mengapa pulang dari rumah sakit itu, saya masuk ke kapel, saya pakai senjata saya untuk pertama kali. Senjata saya apa? Saya mau ajarin kepada Anda. Senjata saya ketika hidup saya nggak punya masa depan lagi, saya pakai modal dengkul. Tekuk lutut di depan salib Tuhan. Tekuk betul-betul. Tuhan, Engkau tahu isi hatiku Tuhan. Saya cuma mau jadi pastor yang baik. Tapi Engkau tahu Tuhan saya bodoh. Saya tahu, saya ngerti betul. Saya bodoh. Tuhan tolong Tuhan. Asal saya lulus saja Tuhan. Dan mulailah hari itu tahun 96. Keajaiban-keajaiban mulai terjadi. Saat saya menekuk lutut saya. Tekuk lutut. Makanya dengan bangga saya memperkenalkan kepada Anda semua modal dengkul. Kadang-kadang itu sih yang diminta sama Tuhan. Kita kelewat sombong, kelewat ngandelin diri sendiri, kelewat ngandelin kekuatan, sampai-sampai kita lupa tekuk lututmu. Tunduk, taat dan setia. Saat itu nilai saya 9, 10, 9, 10, 9, 10. Nggak tahu saya mungkin kejedot apa gitu ya di seminari. Atau saya makan apa saya juga nggak tahu. Tiba-tiba jadi pintar aja. Mungkin saya teorinya gini, orang-orang kan masuk seminari otaknya kan udah dipakai. Saya kan belum pernah make, orang disuruh bikin kue mulu. Begitu masuk seminari orang-orang otaknya udah pada lelah, saya masih fresh. Jadi mulai itu 9, 10, 9, 10 sampai pada akhirnya saya dapat beasiswa dari kota Roma di Vatikan, belajar di kampus yang paling susah sekota Roma. Belajar kitab suci di Biblikum. Itu bahasa pengantarnya saja saya harus belajar bahasa Itali, saya harus belajar bahasa Yunani, saya harus belajar bahasa Ibrani, saya juga belajar Aram, saya belajar juga Prancis dan Jerman. Itu baru bahasa pengantar. Ini, waduh, setengah mati itu waktu itu. Orang Inggris aja cuman I love you doang. Ini disuruh belajar 5 bahasa dalam waktu yang bersamaan. Waktu itu di kampus saya, ayo kita bagi kelompok gitu ya. Gak ada tuh yang masuk kelompok sama saya. Waktu itu di kota Roma tahun 2009, saya kembali lagi menjadi anak paling bego di kelas. Tapi saya bilang, kalau begini mah udah biasa. Tapi saya percaya Tuhan bisa mengubah seorang anak tukang kue bisa sampai punya dapat beasiswa dari Paus
pasti nggak berakhir menjadi anak paling bego di kelas. Saya cuma bilang gini, tar tunggu ya, gua kuasain dulu bahasa Itali sampai lancar, kalah lu semua. Dan betul, 200 imam jenius dikumpulin di kampus itu. Setelah 2 tahun saya udah lancar bahasa Itali, udah kalah semua mereka. Disitulah Tuhan menunjukkan pasti Tuhan tidak pernah membuat kita semua berakhir dengan kegagalan kok. Keajaiban terjadi, bisa sampai ke kota Roma, namanya cuma anak tukang kue ya ibu bapak ya. Begitu sampai di kota Roma kan, lihat pilar-pilarnya Vatikan, nangis. Lihat basilika, nangis gitu. Kok bisa anak tukang kue yang biasanya itu di rumah saya itu di pinggir Kali Ciliwung. Kalau ini musim-musim ini nih, rumah saya sering masuk TV nih. Kampung Pulau, tahu kan ya? Itu yang banjir-banjir mulu, itu diliput mulu tuh rumah saya tuh. Dulu waktu masih kecil saya ya kalau lihat jendela itu lihatnya orang plangplung di kali. Di kota Roma, saya buka jendela saya hadap-hadapan sama jendelanya Bapak Paus. Buat saya ini pasti Tuhan tidak akan membuat saya gagal kok. Berjuang lagi bersama Tuhan dan terbukti akhirnya bisa juga kok lulus dengan nilai yang luar biasa. Tapi yang mau saya ceritain bukan yang itu. Di kampus saya itu ujian kita pagi jam 7:30 sampai jam 10 belajar Yunani, jam 11 sampai jam 1 belajar Ibrani. Kadang-kadang ketuker-tuker tuh. Bingung habisnya kan, susah dua-duanya. 3 bulan pertama ujian. Wah Tuhan tolong, novena. Lolos tuh. Kalau yang nilai di bawah 6 dipulangin. Saya lolos. Anak tukang kue kampung yang bodoh bisa lulus di ujian pertama. Amin haleluya waktu itu. 3 bulan lagi ujian lagi. Lolos juga. Dari 200 tinggal 180, terus tinggal lagi 120. Anak tukang kue kampung lolos lagi nih. Namanya Tuhan itu tidak pernah membuat umatnya ini, anaknya ini lancar-lancar gitu aja. Begitu ujian ketiga di 9 bulan pertama, pelajaran masih susah, makin susah. Papa saya meninggal mendadak. Waduh, di sini mulai nih. Tahun 2010 tuh, papa saya meninggal. Dunia saya udah acak-acakan yang beradul. Karena apa? Saya merasa belum. Kalau Anda tahu saya suka sumbang panti, suka kasih giveaway ya, itu sebetulnya apa ya? Luka lama. Saya sama papa saya, 1 kali pun saya belum pernah ngajak papa saya makan. Belum pernah, nggak sempet. Papa udah meninggal. Jadi tuh kalau ambil belajar gitu ya, setel lagu, ayah dengarkanlah aku ingin berjumpa walau air mata di pipiku. Kalau ada nya nangis, nangis gitu. Jadi nilai saya langsung amblok seamblok-ambloknya. Tapi Tuhan, saya udah nggak sanggup lagi. Saya pulang ke Indonesia sebentar, saya makamin papa saya, keluarga saya masuk pada nangis. 3 hari saya udah balik lagi ke Roma. Waktu itu kayak gitu, ya nangis terus. Akhirnya waktu itu saya mau keluar, mau pulang lah, udah nggak sanggup. Yang penting kan udah lulus ujian pertama, ujian kedua, ini ujian ketiga udah nggak sanggup. Waktu itu tahun 2009, WhatsApp belum ada, BlackBerry belum ada, tapi masih pakai handphone. Kalau di Itali itu beli isi ulang tuh mahal banget, 10 euro. Begitu kita SMS udah 1 euro. Misalnya saya SMS mama nih, ma apa kabar? Oh baik gitu mama. Masih sedih nih, kamu gimana makannya? Enak kok ma, cocok sama temen-temen. Enak kok ma, baik kok ma. Tiba-tiba udah habis aja. Waktu itu saya udah SMS sama Bapak Kardinal yang lama, Bapak Kardinal Julius. Bapak Kardinal saya udah gak sanggup lagi. Saya mau pulang aja deh, udah gak sanggup. Pas mau tekan send gitu, pulsa Anda tidak mencukupi katanya. Tapi ini karya Tuhan betul-betul. Saya harus beli dulu nih kartu isi ulang ke kios. Nah, gitu mau lewatin kios, mau ke kios lewatin satu gereja. Saya ingat saya pernah ngandelin modal dengkul. Saya lakukan lagi waktu itu. Lutut, saya doa. Di situ papa saya datang dalam doa.
Papa datang bawa kitab suci. Mau kamu berjuang lagi. Udah, yang lain kamu percayain aja sama Tuhan. Waktu itu ya udah. Setelah doa, saya nggak jadi beli pulsa, saya belajar lagi, akhirnya lulus. Tapi ternyata jalan cerita saya nggak berhenti sampai di situ. Saya dapat beasiswa S3. Cici saya tiba-tiba WhatsApp, mau aku kena kanker payudara. Waduh, cici saya tinggal di Amerika, sampai habis badannya, sampai habis lah. Saya izin Bapak Uskup ke Amerika, saya temenin cici saya sampai meninggal, tinggal tulang sama kulit. Akhirnya meninggal, punya 2 anak, 5 tahun, 7 tahun. Waktu itu saya tinggal 2012. Ketika cici saya bilang, kremasi, bawa abu saya ke Indonesia supaya anak-anaknya bisa punya alasan balik ke Indonesia katanya. Saya bawa tuh abu cici saya di tas. Di bandara, satu ponakan di kaki kanan, satu ponakan di kaki kiri. Om Romo tolong, Om Romo jangan pergi, Om Romo jangan tinggalin kami. Saking nggak teganya udah saya tinggal aja tuh ponakan, saya nangis di dalam. Saya bawa ke Indonesia, saya makamin di San Diego supaya anak-anaknya kalau pulang ke Indonesia ini lihat makam mamanya bagus. Tapi saya harus balik lagi tuh ke luar negeri, belajar lagi. Cuma nemenin keluarga saya sebentar, saya belajar lagi. Baru setahun gitu ya. Koko saya umur 40 juga sama, cici saya juga 40. Mau aku kena kanker stadium 4 pankreas. Waduh, ini air mata belum kering udah nangis lagi ini. Kanker pankreas itu cuma 3 bulan saya baca di Google. Saya balik lagi ke Indonesia, temenin kokok saya, ujungnya sama. Berkali-kali, maka saya trauma banget sama rumah sakit. Nggak mau saya ke dokter. Dokter itu bohong semua menurut saya ya, mohon maaf kalau saya salah. Karena menguras betul-betul. Akhirnya kokok saya meninggal juga. Ya saya harus pergi lagi ke luar negeri lagi. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta saya punya tempat nangis. Tempat orang-orang nggak lihat, saya nangis aja di situ. Tuhan, kok hidup saya begini amat ya? Saya pikir hidup saya, air mata saya selesai sampai di situ. Usia saya 39. 2016. Udah lagi pusing-pusing ngerjain disertasi S3 saya, tiba-tiba badan saya nggak enak, ada benjolan di punggung, gede banget, segede bola tenis, setengah bola tenis, makin gede makin keras. Aduh, stres saya. Di situ saya mulai sadar, saya terluka oleh kehidupan saya sendiri. Tuhan, kalau cuman saya Tuhan, saya siap kok. Tapi mama saya gimana Tuhan? Oma saya gimana itu umur 95? Siapa yang mau ngidupin mereka? Papa udah dipanggil Tuhan, cici koko, sumber ekonomi keluarga ini udah diambil semua. Saya cuma seorang pastor di Filipina, ngontrak, ngekos. Saya gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Ini kalau mama saya tahu saya ada benjolan, mati berdiri dia. Anak suaminya, anak pertama, anak kedua, sekarang anak ketiga kayak begini. Maka waktu itu saya nggak berani cerita ke siapa-siapa. Benjolan makin gede, makin mengerikan. Akhirnya ya udah, kuncinya lagi untuk ketiga kali saya gunakan senjata saya. Yosef, jangan lupa sama senjatamu, tekuk lututmu. Tadinya saya marah, kenapa saya diginiin? Saya dosa apa? Tuhan kok nggak adil? Kenapa saya kok dikasih penderitaan bertubi-tubi kayak begini? Tekuk lutut, disitulah mukjizat terjadi. Yang Tuhan minta tuh pada kita tuh sebetulnya apa sih? Terima. Memang nggak semudah terima kayak dikasih deposito mau senang hati. Tapi kalau diterima masalah itu berat. Tapi Tuhan mau terima, Yosef terima. Waktu itu akhirnya saya terjadi kesembuhan, mukjizat Ekaristi dalam hidup saya di Kamis Putih. Maka saya kalau misa itu nggak pernah setengah-setengah, karena saya kalau misa tuh saya lihat itu derasan karunia berkat pertolongan Tuhan itu deras. Tapi sayangnya umat itu kalau misa romonya khotbah panjang dikit udah lirik-lirik jam, kurnya nyanyi kemuliaan aja udah wah gelisah misalnya, pengumumannya panjang aja udah gelisah. Tapi
khususnya sebelum terima komuni, anak domba Allah, kudus-kudus, itu jangan main-main itu. Kudus-kudus, anak domba Allah, itu saat dimana Tuhan cleanse, bersihin Tuhan. Karena yang kita mau terima ini tubuh Tuhan loh, bukan yang lain-lain. Kita seringkali gak fokus di situ. Ketika itu mukjizat terjadi dalam hidup saya, ketika saya berani berserah. Ketika saya tanya sama Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu? Tuhan diam aja. Saya baca itu Daud, saya baca itu Yoabes, saya baca Ayub, gak nolong. Karena hati saya tertutup. Kenapa saya diginiin? Tapi setelah Tuhan minta, tekuk lututmu Yosef, surrender. Itu yang Tuhan minta kok. Ketika saya udah kayak pakai bendera putih gitu ya, Tuhan udah nyerah. Saya nggak akan tanya lagi, saya nggak akan marah lagi, saya nggak akan protes lagi. Saya terima seterima-terimanya. Izinkan Tuhan, saya boleh memikul salib ini dengan bangga. Justru di situ mulai terjadi kesembuhan demi kesembuhan. Benjolannya makin kempes. Saya jadi tahu apa nih yang harus saya lakukan nih. Oh iya, selesai dulu studi selesai, langsung nanti berobat. Itulah yang terjadi, tekuk lutut. Dan apakah Anda tahu, keputusan saya 2017 buat tekuk lutut, meskipun ada 1000 alasan dalam hidup saya ini untuk tidak bersyukur, ternyata sekarang di tahun 2024, 2025, saya baru ngerti kenapa jalan hidup saya kok kayak begitu. Pulang ke Indonesia 2017, 2019 saya mulai YouTube Bible Learning with Father Joseph. Setiap tanggal 21 itu YouTuber itu gajian dari YouTube. Percaya atau tidak, setiap tanggal 21 itu kalau saya ke mall, semua barang jadi murah. Karena duitnya dapetnya banyak, semua jadi murah gitu. Dengan YouTube udah 5 tahun saya udah punya Innova 1, saya udah punya apartemen 1, saya udah punya rumah buat mama 1, saya udah punya kendaraan di rumah 1, jadi 5 semua, rumah, apartemen, sama mobil 2. Satu lagi saya lagi inden BYD, tapi semuanya dalam bentuk flyer. Anda jangan mikir yang enggak dulu sama saya. Semuanya dalam bentuk flyer. Karena saya sadar begini, air mata saya yang saya udah keluarin ketika hidup saya terasa berat, kalau cuman ujungnya itu apartemen, ujungnya Innova gitu, kelewat murah air mata saya. Saya yakin berkat-berkat Tuhan ini pasti bukan berakhir pada barang. Pasti untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Mulai sejak 2019, sejak dapat gajian dari YouTube, 20 ditransfer ke rekening BCA saya, 21, 22, 23 harus habis. Karena kalau kelamaan itu dekem di rekening, godaannya nanti kan tambah gede kan, saya nggak mau itu. Maka tanggal 22, 23 saya ke Karolus, saya ke bagian administrasinya, suster saya mau lunasin tagihan tiket rumah sakit buat sini. Itu saya lakukan sejak 2019 terus sampai 2024. Saya udah nggak tahu jumlahnya berapa, tapi saya merasa sukacita. Kanker yang merenggut kebahagiaan saya, ternyata sekarang saya bisa bantuin orang-orang sakit kanker. Kuasa Tuhan saya lebih besar daripada penyakit kanker ini. Karena namanya kanker itu ngabisin, udah kantongnya jadi kering juga, imannya juga tergerus. Maka saya merasa terpanggil, ayo harus bantuin ini. Sampai di bulan Mei 2024 tahun lalu, Bapak Uskup WhatsApp saya, Yosef, ada satu anak namanya Prisil, kanker anus. Umur 13 tahun, anaknya cakep dari Batam. Ini anak datang ke Jakarta mau berobat di RSCM. Tolong kamu bantu. Saya cari di RSCM gak ketemu. Oh dia tinggalnya di rumah singgah di belakang RSCM. Saya kunjungin, rumahnya sempit, gelap. Saya masuk banyak orang botak pada habis kemo semua. Makan juga cuma Indomie. Saya bantu si Prisil itu. Saya pulang. Begitu pulang saya WhatsApp sama Bapak Uskup. Bulan Mei 2024. Bapak Uskup,
doain saya supaya saya juga bisa punya rumah kayak begini. Ya ngomong speak biasa aja, rada-rada bermimpi aja. Tapi Bapak Uskup Suharyo bilang kalau Romo bersedia, Kuskupan siap support. Saya pikir kan supportnya kan apa ya, support dikasih duit gitu, dikasih apa. Ternyata ya semua berjuang sendiri. Mulailah saya berjuang mendirikan rumah teduh. Panjang banget ceritanya, panjang banget keajaibannya, banyak banget. Ini yang mau saya ajarin buat Anda ya. Tuhan sudah saya kasih rezeki berkat yang banyak, berkat pengolahan salib-salib di masa lalu. Sekarang Tuhan mau pakai saya bikin rumah teduh. Ternyata saudara-saudara, mulai dari cari rumah deh. Nih dulu nih saya nggak sehitam ini nih, dulu saya putih loh. Itu di bulan September itu, saya mulai cari rumah kontrakan di sekitar RSCM. Naik motor kan, nggak mungkin naik mobil kan, harus masuk kampung. Keliling-keliling tuh handphone saya sampai penuh sama apa? Rumah dijual, foto jepret. Rumah dikontrakan, foto jepret gitu sampai pakai motor. Terus setelah 6 rumah gitu saya berhenti di pinggir jalan, saya teleponin satu-satu. Ternyata cari rumah sama kayak cari jodoh. Sekarang saya ngerti, susah banget anak-anak muda cari jodoh. Susah. Rumahnya cocok, harganya nggak cocok. Rumah cocok, harga cocok, posisinya nggak cocok. Rumah cocok, posisi cocok, harga cocok, luasnya nggak cocok. Sampai saudara-saudara, saya sampai doa gitu, Tuhan tolong, ada nih, udah capek gitu, siang-siang panas terik, ada rumah 2 lantai, gede rumahnya, tempat parkirnya gede, kamarnya banyak, disewakan. Langsung saya telepon dong, Pak, saya tertarik sama rumah Bapak, berapa setahun kontraknya? 90 juta dah. Saya belum sempat nawar, oke, deal. Saking udah capeknya gitu ya, Pak, saya akan datang lagi 2 jam lagi, saya mau bawa teman saya mau ngecek. Saya pulang, saya bawa teman saya buat ngecek gitu kan. 2 jam ibu bapak, itu tulisan disewakan udah nggak ada lagi. Pak, kok tulisan disewakan udah nggak ada? Baru aja ada yang DP 150.000, dongkolnya setengah mati ibu bapak. Udah merasa cocok, udah pasti. Saya nyesel kenapa saya nggak DP duluan gitu. Gagal lagi. Kemudian ada nih rumah bekas kantornya SBY, kantornya Roy Martin, rumah gede. Berapa setahun? Setahun 120 juta. Oke lah, cincai. Udah capek kan? Rumahnya gede 2 lantai. Tengah malam dibilang, Romo, rumah itu banjir, jangan Romo. Gak jadi lagi. Saking capeknya, pokoknya ada rumah yang dikontrakan, saya teleponin aja. Ada di rumah nih. Saya teleponin, saya pencet. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Nada derinya, Kristen ini pasti nih. Saya telepon udah deal-dealan, nggak cocok lagi. Sampai gondok betul-betul. Capek. Saya teriak di atas motor saya, Tuhan, saya cuma mau bantuin orang. Tapi kok susah banget sih? Tunjukin dong, udah ada rumah, udah pakai penumpangan tangan segala, harus jadi gagal lagi. Tapi apakah Anda tahu? Semua kegagalan itu yang bikin saya lelah dan hampir putus asa. Ternyata memang udah rencana Tuhan. Semua rumah-rumah itu ditutup-tutupin. Tuhan tiba-tiba buka satu rumah. Tengah malam, Romo ada rumah di daerah Senen yang punya Romo kenal. Siapa? Saya telepon tengah malam, ternyata betul. Saya pernah layanin orang tua di situ sampai mereka meninggal. Ketemu sama anaknya nih. Anaknya 2. Mau papi mami di surga pasti seneng lah kalau rumahnya dipakai buat sosial. Amin. Rumahnya seluas 1.300 meter, bayangin coba. Saya kan mikir, rumah 90 meter aja 100 juta setahun, ini 1.300. Udah deg-degan kan, Pak, biayanya berapa ya Pak setahun? Udahlah, soal biaya sewa suka-sukanya Romo Yosef, sesanggupnya Romo Yosef aja, gitu. Kalau saya kasih 1 juta, nanti kurang ajar, lunjak. Saya kasih 100 juta, yang ngap juga. Akhirnya bawa-bawa dalam doa, yaudah Pak 100 juta, saya udah bayar 5 tahun. Terus dia bilang gini,
Romo, itu di luar ada mobilnya papi mami waktu masih hidup. Romo buat Romo aja. Dia dapat mobil. Itu ada supirnya Romo. Udah Romo pakai aja. Dapat supir. Waduh, ini Tuhan kayaknya caranya ajaib nih. Ini real, nggak bohong. Betul-betulan kejadian kayak gitu. Semua yang kurang-kurang di rumah-rumah sebelumnya dilengkapi sama Tuhan. Semua yang plus-plus digandakan sama Tuhan di rumah yang ini. Sampai saudara-saudara saya udah deal gitu. Bulan September waktu itu kami mau buka bulan November. Saya lihat rumahnya gede banget, rumah kuno gitu. Udah bulan depan kita bisa. Datang kontraktor ngecek. Wah udah, kalau udah kontraktor, ya udah. Bolong sana lah, bolong sini lah, bocor sana, bocor sini. Sehingga saya waktu itu di bulan November muka saya rada stres. Karena apa? Tagihan mulu tiap hari. Tagihan gorden lah, tagihan cat lah, tagihan kursi lah. Wah penuh nih. Tapi ini dia, Yosef pakai modalmu yang terkuat, tekuk lutut. Saya cuma tekuk lutut. Gak sempet saya ngemis-ngemis sama Tuhan, gak sempet. Tuhan langsung kasih aneka macam bantuan penonton Bible Learning itu. Tiba-tiba ada yang telepon, Romo, kami dari Dulux yang chat itu, kami penonton Bible Learning, bos saya fans matinya Romo Yosef katanya. Udah untuk chat dari Dulux aja, coret 80 juta. Kasur ya, kasur kan ada banyak 20 kasur yang ada di pannya. Itu sekitar 200-an juta tuh. Dan ada telepon dari Alga Springbed, Romo kami tuh penonton Bible Learning, udah kasur dari kami aja. Bu banyak loh bu, udah Romo butuh berapa kami kasih. Waduh puji Tuhan, coret lagi gitu. Jadi cara kerjanya Tuhan gitu kok. Belum lagi gorden pemisah antar pasien. Hitung-hitung 34 juta. Saya dibawa ke tukang gorden. Baru buka pintu tokonya, Romo Joseph, wah kami penonton Bible nih, udah buat Romo mah kita udah modalnya aja 17 juta. Meskipun 17 juta kan buat Pak An itu kan duit ya Pak ya. Saya mikir juga belum gajian nih dari YouTube nih 17 juta nih. Tiba-tiba ada seorang ibu di daerah Pulau Mas, Romo ada di mana? Di kantor atau di rumah? Kenapa Bu? Saya ada titipan buat Romo. Bu, saya lagi ada dekat rumah ibu, saya datengin aja. Begitu saya datang pakai mobil, buka kaca, tuh ibu kok nggak, biasanya kan buah atau makanan kan, ini kok lenggang-lenggang aja. Begitu sampai di jendela mobil saya, Father, is small token for you. Small token, tahu ya small token ya, recehan. Saya pegang, kok tipis. Saya pikir token apa nih, token buat main-main di mall. Saking penasarannya ya, begitu, Bu makasih ya. Begitu satu kompleks belok gitu, saya buka. Apa yang terjadi? $1.000. Itu 17 juta itu. Saya langsung, mulai hari ini saya nggak akan khawatir lagi. Cara kerja Tuhan memang seperti itu. Belum lagi ketika diresmiin, di bulan Desember kita resmiin, 2 anaknya dipanggil ke notaris. Dipanggil, mau bapak lu bikin surat wasiat katanya. Dibacain, rumah ini jangan dijual, hendaklah digunakan untuk hal-hal sosial, bantu sesama. Coba bayangin coba. Jadi semua Tuhan lengkapi. Jadi hidup saya sejak 2004 sampai hari ini cuman isinya give thank. Saya udah gak mau nangis lagi. Nangis saya itu udah cerita lama. Sekarang saya sedang menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Itulah yang membuat saya bersyukur. Kalau dulu waktu benjolan masih gede gitu ya, mau giften boro-boro bisa. Tapi sekarang saya bisa melihat hidup saya dengan kacamata baru. Berkat buku ini Bu Bapak yang saya baca dengan rutin, dengan teliti, saya wartakan, saya coba jalani dengan sepenuh hati. Tuhan tahu kok porsinya saya sampai mana, porsinya Tuhan yang bagaimana. Itu yang mau saya tularkan kepada Anda semua di sini. Terlebih saat Anda sulit untuk bersyukur, sulit untuk berterima kasih pada Tuhan karena beban hidupnya berat. Jalanin aja. Gunakan apa tadi? Modal dengkul. Tekuk lututmu di hadapan Tuhan di gereja, di kamar, tekuk. Tuhan, hidupku itu milikmu. Semua berkatku darimu.
Kalau engkau ambil, engkau membiarkan aku gagal, itu hakmu, pasti rencanamu itu yang akan terjadi. Jalanin, jangan suka ngeluh, jalanin aja sampai semana kita kuat, sampai Tuhan mengubah tangisan air mata kesedihan menjadi tangisan air mata syukur. Amin saudara-saudara. Itu yang mau saya sharingkan kepada Anda. Selalu ada alasan untuk give thanks and share love. Saya mengajak kita nyanyi give thanks yuk. Kita hafal ya lagunya ya sebagai penutup. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Saudara-saudaraku, mumpung di awal, Gereja Katolik lagi banyak momentumnya. Ada kedatangan Paus, bikin kita semua umat Katolik bangga. Sekarang ada tahun jubileum, banyak pintu-pintu di gereja-gereja dibuka. Tapi apakah Anda tahu pintu sesungguhnya dari pintu suci itu apa? Lukas bab 4, Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk membebaskan orang-orang tertindas dan orang-orang tertawan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Itulah tahun jubileum. Maka Porta Santa bukan sesungguhnya yang ada di gereja-gereja tempat Anda selfie-selfie, foto-foto 9 kali, 6 kali, 5 kali. No, yang Tuhan minta adalah pintu di mana Anda bisa masuk dan menemukan orang-orang susah, orang-orang kecil, orang-orang yang gak punya harapan lagi. 1 Januari 2025 ketika saya membuka Rumah Teduh Suryo, saya mengamini itulah pintu Porta Santa saya. Nanti tempat umat berjumpa dengan orang-orang sakit yang gak punya penolong lagi. Maka dari itu saudara-saudara, untuk menutup renungan saya minta Anda pejamkan mata Anda. Katakan dalam hatimu, Tuhan Yesus, terima kasih. Katakan dengan tulus sampai sekujur tubuh Anda merinding, sampai hati Anda tersentuh. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu, buat masa laluku, buat kejatuhanku, buat
izinkan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kasih karunia-Mu, semua terjadi karena kebaikan-Mu. Ajar anak-Mu ini berani melangkah masuk ke dalam kerahiman Allah. Ajar anak-Mu ini membuka pintunya lebar-lebar, mengulurkan bantuan kepada mereka yang susah. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-berkat-Mu yang sedemikian ini. Engkau sungguh Allah, Engkau sungguh dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini. Mulai malam ini Tuhan, saat kesulitan, hambatan datang dalam hidupku, aku akan menekuk lututku, sujud di hadapan-Mu, berani berserah, berani bersyukur, berani berbagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau pelihara hidupku. Aku tahu Kau Tuhan yang buka jalan. Saat ini usahaku tidak seperti dulu-dulu Tuhan. Saat ini sudah banyak yang berubah. Badanku sudah tidak muda lagi. Aku sudah tidak mampu bersaing. Banyak orang meninggalkan aku Tuhan. Aku takut, aku khawatir dengan masa depanku. Aku takut dengan anak-anakku, apa yang akan mereka alami nanti. Aku takut dengan sakit penyakitku Tuhan. Saat hidup begitu menakutkan untukku, Tuhan Yesus izinkan aku memikul salibku dengan bangga sampai ke puncak Golgota kehidupanku. Di sana aku akan pikul salibku. Dengan bangga aku akan berkata, ini aku Tuhan. Aku keluar sebagai pemenang iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar aku, ajar anak-anakmu di sini lebih sungguh lagi mencintai, lebih sungguh lagi melayani, lebih sungguh lagi berbagi, lebih sungguh lagi dengan tanggung jawab kami dalam hidup. Meskipun terkadang sedih, terkadang menakutkan, tapi aku percaya mulai hari ini ku tekuk lututku di hadapan-Mu Tuhan. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkest night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. Katakan saudara-saudaraku, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang buka jalan-jalanku. Engkau Tuhan yang membuka segala peluang-peluangku. Usahaku diberkati. Aku akan berbagi. Bahkan saat tidak ada sedikit pun yang bisa aku bagi, aku bagi hatiku Tuhan untuk sesamaku. Aku percaya kalau aku setia, Engkau selalu buka jalan untuk kehidupanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah Roh Tuhan turun atas kita dalam ruangan ini, menyentuh, mengurapi, merangkul hidupmu. Rasakan dalam kedalaman dan keheningan Tuhan Yesus hadir saat ini di tengah-tengah kita.
berkata pada kita, Dia mencintai kita karena kita berharga di matanya. Jangan khawatir, jangan takut. Serahkan pada Yesus. Serahkan pada Yesus. Serahkan pada Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih Romojo. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan bagi kedua umat Tuhan untuk perayaan syukur malam hari ini, untuk firman Tuhan, untuk kesaksian dan terutama untuk berkat yang dibagikan untuk setiap kita. Biarlah kita terus berdoa, Romo terus sehat, terus menyala bagi Tuhan, dan terus dipakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah malam hari ini kita yang setiap kita mengucap syukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Oh, ada pengumuman mungkin? Ditahan dulu persembahannya. Ini masih ada konsultasi. Mungkin ada sejumlah yang harus dipersembahkan. Saya nggak tahu. Silakan. Maaf bro, kita potong sebentar. Bapak Ibu, Bro MC semuanya. Sebelumnya terima kasih sekali Romojo. Luar biasa firman-Nya yang hari ini disampaikan ke kita. Dan kayaknya kita juga tersentuh dengan beberapa pernyataan Romojo. Firman itu sungguh menyentuh hati kita. Malam ini Bro MC, mari kita berikan persembahan kita untuk rumah teduh Romojo, di mana kita bisa berbagi berkat untuk rumah teduh Romojo, di mana berkat itu bisa disampaikan bagi orang yang membutuhkannya. Terima kasih. Selamat malam, Bro Eksis, Tante semua. Jadi tadi barusan kita diskusi untuk korektor hari ini khusus yang sekarang kita akan jalanin, semua hasil korektor dari KPPK akan diberikan ke rumah teduhnya. Demikian ya. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berikan persembahan yang terbaik, karena persembahan ini akan dipersembahkan untuk perpanjangan cinta Tuhan di rumah teduh. Puji Tuhan. Silakan berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebenarnya kita terus mengucap syukur bahwa ini janji kami Tuhan untuk tetap setia, mengasihi dan mengiringi jalan-jalannya Tuhan dalam segala perkara kehidupan kita. Amin. Yang mulia, penolong yang setia, kasih-Mu nyata selamanya di dalam hidupku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu.
melayanimu sampai akhir nafasku, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Oh Yesusku, Kaulah segala. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segala. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segala. Puji Tuhan, menyampaikan tepuk bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk support Ibu Bapak proyeksi sekalian yang dengan rahmat yang Tuhan sediakan buat kita, kita terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Habis ini kita ngapain, Brother John? Kalau ini tadi Romo John, ini Brother John. Kira-kira kita ngapain? Berkat putusan? Oke. Sekali lagi kami mengundang Romo mungkin untuk menutup perjumpaan kita dengan doa dan berkat putusan. Sebagai informasi, Rumah Teduh Suryo sudah dibuka 1 Januari 2025. Sekarang kami menampung 15 anak-anak sakit jantung bawaan dan juga sakit kanker. Tadi pagi kita baru terima 1 anak dari Pangkal Pinang, kanker yang tidak bisa disembuhkan lagi. Anak Katolik, namanya Clara. Sisanya ada 1 dari Papua, agamanya Kristen. Selebihnya saudara-saudara kita yang Muslim. Di rumah itu tadinya saya dipanggil koko-koko Cina katanya. Koko-koko Cina gitu katanya. Yang suka kasih makanan, yang suka kasih buah-buahan. Tapi mereka sekarang menyapa saya dengan Romo. Mereka tinggal di situ bisa 2 bulan, bisa 6 bulan. Karena anak mereka harus operasi berkali-kali di RSCM. Mereka datang ke Jakarta dari daerah dengan gizi buruk. Maka kami bukan cuma sekedar rumah, tapi gizi, protein, ayam, ikan, susu. Susunya anak-anak sakit itu nggak kayak susu Denkau, susunya mahal-mahal semua. Mereka di situ gratis. Pasiennya 20, papa mamanya 2, jadi 60. Tapi yang terbaik, saya masih speechless ini. Ini salah satu kebaikan Tuhan yang mengejutkan saya. Tuhan selalu kirim bantuan. Tuhan tidak akan membuat saya minta-minta, karena saya paling takut minta sama orang tuh, saya gak berani. Saya selama ini bertahan dengan penghasilan YouTube saya. Ya mikir-mikir juga apakah sanggup. Tapi Tuhan ternyata malam ini membantu membuat surprise saya. Saat saya belum tekuk lutut, Tuhan udah kasih ya. Jadi terima kasih banyak buat kebaikan ibu bapak semua. Doain juga anak-anak ini supaya mereka juga bisa sembuh. Mari kita mohon berkat Tuhan. Send your spirit all over us. Adonai Shabbat. Kadus ini adalah mantra terkuat bagi orang-orang Israel. Saat Anda berdoa, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Send your spirit upon us, O Lord. Send your spirit upon us. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Siapkan hatimu seperti wadah yang lebar, siap menampung berkat-berkat dan kebaikan Tuhan. Buka hatimu, buang jauh-jauh kesombonganmu,
kesibukan, dosa dan kelemahan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini. Yang sakit Kau sembuhkan, Kau jamah dan Kau urapi. Yang sedang terlilit utang piutang, Tuhan, Engkau punya 1001 cara membantu mereka. Kau tak akan membiarkan anak-Mu meminta-minta. Yang sedang dalam masalah keluarga, konflik dalam keluarga, urusan rumah tangga, Tuhan kasih-Mulah yang pada akhirnya menyembuhkan. Kuasa dalam nama Yesus. Tuhan bersamamu. Semoga seluruh hidup kita, orang-orang yang kita doakan, diberkati, dilindungi oleh kuasa kasih Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Baik, kami persilahkan Wali untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Selamat malam Bro semuanya, Bapak Ibu. Hari ini sungguh luar biasa kita mendengar firman dari Romo Jo. Ada beberapa kata kunci yang benar-benar bagi kita itu yang masuk ke sini benar masuk. Modal, dengkul. Terus ada jendela, ada GPS, masih banyak lah. Dan saya percaya yang sebuah Romo Jo sampaikan itu benar-benar satu yang benar-benar membuat kita lebih kuat untuk hidup ini. Jadi bagi bro and sis yang kira-kira sekarang merasa sulit ini dan itu, mungkin suatu saat Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Untuk bulan depan seperti biasanya acara KPPK kita pulang kampung lagi ke Hotel Cemerlang. Ada 7 prinsip keuangan Salomo yang akan disampaikan oleh Ketua BPK PKK kita, Bro Timi. Nah kita juga kita undang proyeksi semuanya untuk hadir tanggal 19 Februari di Hotel Cemerlang. Mudah-mudahan banyak di antara Bapak dan Ibu semuanya dapat hadir pada waktu itu. Silakan difoto. Ada satu lagi, proyeksi untuk gereja-gereja keuskupan yang di luar Bandung, keuskupan Bandung, Sulawesi, di Nusa Tenggara, di Kalimantan. Dengan cuaca gini tuh kayaknya banyak gedung-gedung yang bocor, setengah roboh. Kita kasihan. Kita di sini dengan berbagai keuskupan, gereja-gereja yang kokoh, tapi mereka di sana itu sulit sekali untuk membangun. Sebagian ya masih sangat minim sekali. Ada salah satu di keuskupan di Kalimantan beberapa saat yang lalu atapnya itu roboh. Dan mereka harus kebaktian sambil taruh ember di sana, taruh ember di sini, tutup plastik, tutup sana, tutup sini. Nah, sebagai umat Katolik, kita akan sentuh, kita akan bantu sedikit untuk saudara kita yang di sana dengan membeli baju. Baju ini adalah ada kaitannya dengan jubileum. Tahun jubileum kita sekarang ini bagi mereka mungkin menjadi tahun berkat untuk bisa mendapatkan berkat dari Bapak Ibu, dari teman-teman semua di Indonesia. Dan mereka jual kaos ini kemana-mana. Mereka sediakan kaos cuma 5.000 ya, kurang lebih. Nah, kita di sini baru jual sedikit. Jadi saya mengetuk Bapak dan Ibu sekalian untuk membeli kaos ini. Lambang Luce ya kalau nggak salah ya, salah satunya kaosnya ada warna hitam, ada warna hijau, dan ada warna putih. Semua size ada di sini. Nah, sepulangnya nanti Bapak dan Ibu sini sekalian dapat membelinya di depan sana pas keluar gerbang. Di sana ada teman-teman kita yang menjual kaos tersebut, dan mohon kiranya bisa menyumbang sedikit dari yang kita punya untuk berbagi berkat buat teman-teman kita di sana. Sekian dan terima kasih.
Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih meriah lagi bagi Raja segala Raja. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Yang diberkati Tuhan sorakan haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan sukacita karena Dia Allah yang sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Kita terima sukacita surga yang menjadi kekuatan bagi jiwa. Sama-sama katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yang diberkati Tuhan, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tepuk tangan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi dengan penuh iman, sorakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Mari dengan iman katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di KPPK selanjutnya. God bless you all.